sih Ibu? Aku memikirkan Marni, Pak. Kenapa ya? Sudah 3 bulan kok tidak memberi kabar. Ya, namanya juga dikerja di negeri orang. Iya, tapi masalahnya untuk telepon saja tidak ada waktu. Aku kan juga cemas, Pak. Ya sudah, kalau begitu besok saya akan tanya pada Mr. Black. Siapa tahu dia tahu di mana tempat alamat Marni bekerja. Bener ya, Pak? Besok tanyain pada Mr. Black. Syukur-syukur Mr. Black tahu nomor teleponnya Marni. Jadi aku bisa langsung menghubungi dia, Pak. Tidak tahu. Saya sudah tidak pernah mendengar beritanya Marni. Mungkin Bapak tahu alamat tempat Marni bekerja, Pak. Tidak tahu, Pak. Marni kerjanya di Singapura. Itu jauh, Pak. Masa Bapak nggak tahu? Pan Bapak yang menyalurkannya kerja. Memang saya menyalurkan. Tapi setelah di Singapura, saya mana tahu dia kemana. Lalu, bagaimana saya bisa menghubungi Marni, Pak? Maaf, Pak. Itu bukan urusan saya. Dan itu urusan Anda. Maaf, saya banyak kerjaan. Sapam, urus orang ini. Permisi. Kalau bisa minggu ini, kita sudah berhasil menangkap Sungkono. Tapi entah dia menghilang kemana. Kami sudah mencarinya, tapi tidak ketemu. Bantu adikmu. Kalau ada masalah, hubungi aku.
Baik, Guru. Sebentar. Assalamualaikum. Apa? Mr. Black di warung sedap malam? Baik, saya situ. Ada apa? Sungkono ditemukan, Mas. Ditemukan? Ayo ke sana. Pak, permisi, Pak. Pamit. Ya, hati-hati. Sungkono! Ayo keluar! Kau langgar perintah guru! Kau gunakan ilmu untuk kerusakan! Murid terkutuk kau Sungkono. Hayo, sekarang lawan aku, gurumu. Hayo Sungkono. Hiat! Abadan, Sungkono makin berbahaya dengan ilmu hitam yang didapatkan dari Ki Wangsa. Aku harus segera menangkapnya. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya sudah dihancurkan oleh Mr. Black. Dan saya sudah benar-benar malu. Maka itu saya harus menjauhi semua orang yang saya kenal. Nggak baik, Mbak. Mbak tambah menghancurkan diri lagi. Dari hukum apapun. Hukum negara, hukum agama. Itu nggak baik. Keputusan Mbak menjadi WTS itu tidak benar. Saya harap Mbak mau hidup yang lurus. Saya akan bantu. Dan kalau mau, Mbak bisa menjadi mata-mata saya. Mbak bisa mendapatkan penghasilan yang tetap. Kalau Mbak berhasil menangkap Mr. Black dan orang-orang yang sedang saya kejar. Tapi Mbak tidak sendirian. Orang-orang saya akan mengawal Mbak penuh. Mbak, cari pahala. Jangan cari dosa. Seperti Marni. Itu mah tidak mungkin. Marni kan sudah pergi ke Singapura. Mungkin dari Rido kali salah lihat. Apa iya, Kang? Aku seperti mimpi. Kalau Dik Rido penasaran, coba tanyakan saja pada Mr. Black.
Mar! Marni! Mar! Marni! Panggil siapa, Pak? Perempuan yang tadi, dia seperti adik saya. Mar! Marni! Kasih, Bu. Tempat apa ini, Pak? Ini tempat lelaki cari neraka. Di sini cewek cakep-cakep, Pak. Maksudnya apa? Masa Bapak kagak tahu? Tidak mungkin. Orang katanya adik saya mau disalurkan kerja ke Singapura. Ah, itu mah udah biasa, Pak. Pak, banyak seperti itu, Pak. Pak, bilangnya mau disalurkan kerja, tapi malah jadi pelacur. Kalau boleh saya tanya, siapa nama orang yang menyalurkan kerja itu, Pak? Mr. Black, tapi nama aslinya Sungkono. Sudah pasti. Bapak sudah kena ketipu. Mr. Black itu germo, Pak. Dia sering membawa perempuan-perempuan cantik untuk dijadikan pelacur. Aduh, jangan-jangan adik Bapak salah satu korbannya. Jaket kamu bagus ini. Mar! Marni! Mar! Ada apa? Mar! Ada apa nih? Marni! Ada apa nih? Mar! Marni! Ada apa nih? Tolong jangan bikin keributan di sini. Saya mau mencari adik saya. Adik Bapak siapa? Marni namanya. Tadi saya datang kemari. Marni! Mar! Tidak ada yang namanya Marni di sini. Cepat bawa keluar. Bohong! Tadi saya datang kemari. Marni! Mar! Cepat bawa keluar sebelum saya pukul. Saya tidak mau keluar sebelum adik saya keluar. Bangsat! Cepat keluar dari tempat ini. Bebaskan dulu adik. Lalu aku akan keluar dari sini. Hentikan! Hentikan! Tunggu! Marni, Maafin Marni, Kang. Semuanya salah Marni. pulang Mar. Kamu Mar, Muna sudah menunggumu. Iya, Kang. Ini Marni juga mau pulang. Batang keladi wulung. Berarti bukan hanya aji sastra bahu yang dia miliki, melainkan dia sudah menguasai ilmu yang diberikan oleh Ki Wangsa. Ya, baik Kapten. Saya dan Abadan akan selalu menghubungi Marni untuk mengetahui di mana keberadaan Mr. Black. Baik. Aku tidak rela, Pak. Aku tidak rindu adikku dijadikan pelacur. Sampai kapanpun, aku tidak akan memaafkan Mr. Black. Sudah, kita pasrahkan saja pada Allah. Semoga Allah yang akan membalasnya nanti. Ini Mr. Black. Betul. Maaf, kayu mau lewat. Coba periksa, apa yang ditaruh dalam? Granat, Kai! Tahu!
Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kiai, apa kita harus pulang dulu, Kiai? Harus nikahin Kak Fani lagi, Kiai. Tidak, tidak perlu. Cari lincak dan kain kapan baru. Kita kerjakan di sini saja. Baik, Kiai. Baik, Kiai. Siapa kenal dengan lelaki yang lempar granat tadi? Tidak tahu, Kiai. Tidak tahu, Kiai. Tidak tahu, Kiai. Ya Allah, ya Rabbi. Kau maha kuasa dan maha adil. Hukumlah Mr. Black, ya Allah. Dialah orang yang telah menghancurkan orang yang aku cintai. Dia bukan hanya menyakiti diriku, ya Allah. Dia juga telah menentangmu. Hai! Pergi dari sini! Kembalikan tanah Mr. Black! Siapa yang bilang tanah ini punya Mr. Black? Hah? Mau cari ribut lu ya? Kalian jangan pergi. Bangsat lu! Tunggu. Ini rumah suci, rumah Allah. Jangan kalian kotori dengan amarah kalian. Kiai, kalau mau dakwah, hari Jumat, bukan sekarang. Cacingan. Apa maksud kalian datang sini? Mr. Black suruh kembalikan tanah ini. Karena tanah ini milik Mr. Black. Mana Mr. Black? Saya di sini, Kiai. Assalamualaikum. Jangan so baik, Kiai. Saya tidak akan terpengaruh. Bukan begitu maksud saya. Lalu apa? Saya hanya ingin berbicara. Bicara apa? Tolong, jangan pakai kekerasan. Kita bicara di dalam saja. Apa maksud Anda mengklaim tanah ini? Tanah ini milik kakek saya. Lalu diwariskan kepada ayah saya. Setelah ayah saya meninggal, otomatis tanah ini menjadi milik saya. Tapi Pak, tanah ini sudah diwakafkan oleh kakek Anda untuk mendirikan sebuah masjid. Alah, ngarang Kiai. Mana buktinya? Apa Kiai punya surat-suratnya? Kalau surat-surat memang tidak ada, Pak. Sebab zaman dulu, orang mewakafkan tanah cuma dengan lisan yang dihadiri oleh beberapa orang saksi. Saksi itu juga manusia, Pak. Bisa saja dia bohong. Apalagi tanah ini harganya sekarang sudah ratusan juta. Semua orang bisa melakukan apa saja. Pokoknya begini saja. Saya tidak mau tahu. Saya perlu bukti hitam di atas putih. Maaf Pak, kalau boleh saya tanya, apa maksud Bapak mengklaim tanah ini? Sebab masjid ini sudah berdiri puluhan tahun, Pak. Terus terang saya mau menjual tanah ini, Kiai. Ada developer yang berani membayar mahal. Daerah ini mau dijadikan mall. Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak mau mengganti masjid ini dengan mall? Itu urusan saya, Pak. Masjid ini cuma numpang di tanah saya. Masih untung dari dulu saya tidak minta hak sewa. Sekarang saya mau jadikan mall atau kebun binatang sekaligus. Itu juga hak saya. Tapi apakah Bapak tidak bisa mempertimbangkan lagi? Masjid ini sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Alah, saya tidak mau tahu. Siapa yang bisa bayar mahal, itu yang akan mendapatkan tanah ini. Begini saja, Kiai. Saya beri waktu 3 hari untuk bereskan barang-barang. Karena masjid ini mau saya hancurkan. Ayo. Masya Allah. Dia benar-benar keterlaluan. Kita tidak bisa berbuat banyak. Karena kita tidak punya bukti yang cukup kuat. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kita harus menyelamatkan masjid ini. Begini saja.
Kita cari orang yang menjadi saksi wakaf tanah masjid ini. Nah, siapa tahu dari dia kita bisa mendapatkan keterangan yang berguna. Dari 4 orang saksi, tinggal 1 orang yang masih hidup, Kiai. Itu pun sudah sangat tua. Ya, mungkin saja masih bisa kita tanya. Sudah saya duga, lambat atau cepat, hal ini pasti akan terjadi. Jadi, Bapak sudah tahu sebelumnya kalau Mr. Black bakal mengklaim tanah masjid itu. Benar, saya paham betul. Mr. Black sebenarnya tahu kalau tanah itu sudah diwakafkan. Mr. Black sebagai ahli warisnya pernah disuruh untuk menandatangani surat wakaf itu. Tapi Mr. Black sendiri yang mengulur waktu sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia. Kemudian Mr. Black membuat sertifikat tanah itu atas namanya sendiri. Kalau begitu surat pernyataan tanah yang diwakafkan itu belum ada ya, Pak? Sepanjang yang saya tahu, memang belum. Masa kita harus membiarkan Mr. Black menghancurkan masjid, Kiai? Kita sudah berusaha, tapi tampaknya sulit sekali. Sekarang kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita sudah tidak mampu berbuat banyak. Masjid itu rumah Allah. Biar Allah sendiri yang akan menjaganya. Masya Allah, keterlaluan. Usir saja mereka, Pak Kiai. Sabar. Assalamualaikum. Ada apa, Kiai? Maaf, ini di depan masjid. Tolong kalian hormati. Gua kagak ada urusan sama masjid. Ini tanah Mr. Black. Ya. Asal Pak Kiai tahu, yang disuruh menjaga tanah ini kami. Sebaiknya Pak Kiai pergi. Kalau kalian tidak mau pergi, kami bisa main kasar. Pergi lo, pergi. Gua buat kami deh. Pergi lo. Hah? Ngapain di situ? Pergi. Mau apa kamu? Ampun, Kiai. Ampun. Saya tidak bermaksud jahat, Kiai. Siapa kamu? Berani malam-malam menyelinap seperti pencuri. Saya Darman, Kiai. Saya terpaksa datang sembunyi-sembunyi, takut ketahuan Mr. Black. Ada yang mau saya bicarakan dengan Kiai. Penting, Kiai. Astagfirullahaladzim. Mari, Pak. Kita bicara di dalam saja. Masya Allah. Benar-benar ini surat wasiatnya. Kembalikan tanah Mr. Black! Mereka mau mengaturkan masjid Kiai. Bagaimana nih, Pak? Aku juga bingung. Yang penting kita selamatkan barang-barang kita dulu. Radio, tape, ampli, angkat ayo. Ayo. Adikit, apa tidak kita tunggu Ki Hanan dulu?
Tapi bagaimana ini? Aku sendiri nggak tahu. Bagaimana nih, Pak? Hancurkan masjid itu! Cepat! Kurang ajar. Hei, tunggu dulu. Tunggu dulu. Jangan kabur. 1 juta untuk kalian. Ayo kita hancurkan. Ayo. Ya. Tunggu! Kamu tidak bisa menghancurkan masjid ini. Kami punya buktinya kalau tanah ini sudah diserahkan pada masjid. Ayahmu sendiri yang menyerahkan. Dan kami langsung mengurusnya ke notaris. Ya. Dan surat ini dinyatakan sah. Bangsa! Ya. Berhenti! Atau kalian kami tembak! Bagaimana Derido? Ini mah semua terserah Derido. Marni mah sudah menceritakan apa yang terjadi. Marni telah menjadi korban kezaliman Mr. Black. Tapi Marni telah mau bertobat. Dan saya masih mencintai Marni lahir dan batin. Saya akan menikahi Marni bulan depan. Mas, kamu dengar nggak? Iya, suara seorang laki memanggilmu. Mon, dengar apa? Aku mah tidak mendengar apa-apa. Aneh. Saya juga tidak mendengar suara apa-apa. Dengar suara apa, Mar? Suara pintu diketok-ketok. Suara pintu diketok-ketok. Saya mah tidak dengar apa-apa. Sekarang kamu terima balasan perbuatanmu. Ada apa? Ada apa ini sebenarnya, Timur? Itu teh. Rakyat, itu teh kenayangan. Mana?
wangi apa sih? Baunya tajam banget. Om, pakai minyak wangi apa sih? Baunya kayak bau mayat. Tidak. Saya tidak bisa mengusir roh Mr. Black. Tapi kan kasihan orang-orang yang teror, Pak. Setiap malam mereka semua tidak berani keluar rumah karena takut didatangi oleh Mr. Black. Betul, Pak. Sekarang semua warga sangat resah setelah muncul arwah Mr. Black di warung itu. Ya, saya sangat mengerti, Kapten. Tapi kalau saya disuruh mengusir roh, itu bukan keahlian saya. Begini saja. Coba kalian temui Kiai Mahfud. Mudah-mudahan di sana kalian akan mendapatkan pertolongan. Siapa bilang saya pinter ngusir roh gentayangan? Kapten Saipul sendiri kan? Oh, bukan nih Kiai. Pak Dasuki. Tidak benar itu. Yang benar adalah Allah lah yang berkenan mengusir. Karena mengabulkan permohonan hambanya. Lalu, bagaimana cara mengusirnya, Pak Kiai? Siapa guru Mr. Black? Mbah Dasuki dan Ki Wangsa. Nanti malam kita mengaji di kuburannya. Siapa yang merasa jantungnya lemah, jangan ikut. Apapun yang nampak dan apapun yang kalian dengar, jangan hiraukan. Tetap saja kalian zikir dengan bacaan yang sudah saya berikan tadi siang. Sudah hafal? Sudah, Kiai. Sudah, Kiai. Dan jika kalian melihat saya melakukan sesuatu, kalian tetap di tempat. Kalian jangan ikut campur. Bantu saya dengan zikir, kalian di tempat masing-masing. Mengerti? Mengerti, Kiai. Ayo mulai. Allah, Allah, Allah. Allah. A'udzubika min kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah. Selesai. Insya Allah tidak akan ada pemunculan Mr. Black lagi. Wahai engkau yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu khawatir dengan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki, kalau kita mau berusaha maka kita bisa makan. Jodoh, kalau kita mau mencari maka Allah akan datangkan. Hidup mati, berbuat baik akan ada kebaikan, berbuat buruk akan ada keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah,
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar, satu yang kita minta kepada Allah. Allahu ya Rabbana, ya Azim, ya Karim. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah ya Allah. Minta di akhir hidup kami semua dimatikan dalam keadaan yang paling baik ya Allah. Engkau panggil kami dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai engkau jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kamu, kembali kamu. Allah ridha kepada kamu sebab kamu pun ridha di bawah kekuasaan Allah, di bawah aturan Allah. Tapi sayang, Mr. Black, dia menyanyiakan hidupnya, dia mati setelah dia berzina. Di sampingnya perempuan yang sudah pasti bukan istrinya. Bahkan perilaku sebelumnya dia menyesatkan begitu banyak orang. Sehingga dia menciptakan manusia-manusia yang berhati syaitan. Allahu Akbar. Jangan pernah ada lagi Mr. Black selanjutnya demi Allah. Cuma merusak generasi bangsa, menghancurkan masa depan perempuan, menghilangkan rasa kebahagiaan dari hati orang tua yang memiliki anak perempuan. Allahu Akbar. Demi Allah, mudah-mudahan Marni bisa mengambil manfaat di dalam hidup. Kalau dia mau kembali dan minta ridhonya Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan kehidupan kepada dia dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana dengan kita? Maukah kita melambat-lambatkan meminta ampun, menyesali perbuatan buruk kita? Kalau iya, demi Allah, sayang, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.